tentang listrik statis. Kalau yang lalu kita belajar tentang polarisasi padang. Terakhir membahas tentang monohibrida dan sinuhibrida. Karena pembahasan sekarang adalah listrik statis. Yang kita pelajari di listrik statis ini tentang yang pertama muatan listrik dan komponen. Jadi pembahasan kita ini hari tentang listrik statis, yaitu yang pertama muatan listrik, kedua komponen. Itulah yang kita bahas. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, berikan contoh gejala listrikan yang terjadi dalam keseharian. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada sisir lengkap dan bintang plastik. Jadi bintang plastik jenisnya sama yang digosokkan pada alam listrik. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis muatan listrik. Empat, jelaskan generasi dua muatan listrik. Kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga ekonomi ya pada dua muatan listrik. Keenam, menghitung besarnya harga ekonomi pada dua muatan listrik. Kita akan tulis. Inilah tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk pembahasan pertama. Pembahasan pertama yang kita tanya. Yang pembahas sekarang apa? Yang pertama muatan listrik kamu. Kedua coba perhatikan, coba tulis. Yang pertama muatan listrik. Muatan listrik tidak dapat dilihat pada mata manusia. Listrik kalau anda lihat. Kalau tidak terlihat, kalau terang sentuh listrik pada terang pernah. Kalau pernah kena stroke, ya pasti terang kah? Ketakutan kah? Kira-kira kalau yang sudah kena stroke listrik tidak terlihat. Sekarang muatan listrik digambarkan seperti coba lihat di layar. Kalau pada gambar ini contoh daripada muatan listrik. Kalau yang di tengah ini ada kode tambah. Kode tambah itu menyatakan proton, ini proton. Kalau yang merah ini menyatakan elektron. Tidak. Yang warna abu-abu ini menyatakan neutron. Listrik, coba dokter listrik ada berapa kabel? Ada berapa kabel? Ada dua. Kabel itu instalasi listrik ada dua kabel. Menyatakan warna hitam dan merah. Nah, di kabel itu kita ada warna hitam dan warna merah. Ini terbalik. Ini warna hitam, ini warna merah. Kalau yang merah ini digambarkan elektron. Kalau tambah ini menyatakan proton. Proton positif dan elektron negatif. Sebagai apa? Kalau yang positif berarti elektron senang. Jadi kalau negatif muatan, kalau positif muatan digambarkan dengan tambah dan kurang. Kalau kurang itu menyatakan elektron.
Kalau tambah itu menyatakan proton atau positif, elektron atau negatif. Bisa paham? Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, kabel kan ada lihat toh? Aliran listrik di kabel kan ada lihat. Bolehkah Bapak aplikasikan orang laki-laki? Boleh tak? Kalau laki-laki positif, kalau negatif perempuan. Boleh, tapi jangan sama orang ya. Cuma supaya orang bisa memahami lebih dekat. Karena listrik tidak dapat lihat. Kang, kalau boleh Bapak aplikasikan juga. Kalau laki-laki dan perempuan saling mencintai, dapat lihat cinta. Enggak, tak? Itu itu bisa terwujud kalau sah. Contoh orang tua kan, namanya Bapak sah. Ada SK, ada semacam macam. Bapak tak boleh jauh. Cuma untuk aplikasikan dalam muatan listrik, muatan positif atau proton, muatan negatif. Kami orang pembelajaran pertama memperhatikan perangkat tentang reproduksi manusia kah? Laki-laki bawa sperma, perempuan bawa kalau data, orang membuat dia. Ini cuma ilustrasi saja. Aplikasinya apa? Kalau misalnya contoh listrik mengalir lampu matikan, boleh Bapak ilustrasikan? Tidak ada kontak, tidak ada koset. Koset, menyala lampu. Kalau koset, banyak elektron negatif koset, tabakkan. Nah, ini koset lampu. Ya, tentunya ada aliran. Nah, kalau koset itu tentu orang. Yang kalau nggak Bapak gantung ke saya. Sekarang, elektron negatif, elektron atau di Bapak tulis. Yang negatif, kalau positif, proton atau positif. Kalau nol ini netral, tidak bermuatan. Ulangan, muatan suatu benda tergantung pada proton atau elektron. Benda tidak bermuatan atau netral, yang ini tadi netral, tidak bermuatan. Jika jumlah benda tidak bermuatan netral, jika jumlah proton sama banyak dengan jumlah yang dikatakan netral tadi, itu tidak bermuatan. Silakan catat. Nanti kalau kita lihat ada dampak dari arus listrik itu, kalau misalnya saklar kita hidupkan, lampu menyala, tandanya aliran listrik. Bolehkah saya katakan aliran listrik kalau lampu menyala koset? Nah, hidup dong. Orang cuma tahu koset kalau kebakaran kan, koset. Di sekolah kita yang tahun lalu pernah kebakaran. Untuk ada salah satu siswa mantan SMP 3 Manado melihat dan melaporkan ke Kota Manado bidang kebakaran. Nah, ada kebakaran secepatnya lah. Pekerjaan sama hari dari itu setiap hari ada yang kebetulan libur. Jadi ini lampu menyala karena pertemuan antara positif dan negatif. Jadi harus sama dengan makhluk pertemuan antara dua sisa, baik laki-laki dengan perempuan. Kalau boleh saya katakan orang bermanfaat, orang ada karena kira-kira begini. Ilustrasi yang barangkali boleh terang paham. Terapkan di sini. Ya, selanjutnya orang mencoba. Kalau melihat gejala ada aliran listrik yang
saya tadi menggunakan apa? Sisir dan atau orang sisir atau plastik kita menggunakan saja plastik para melihat. Sebelum kita melakukan perlakuan, melihat ada muatan listrik yang mengalir, silakan lihat di layar. Salah satu cara untuk mengubah benda netral menjadi benda bermuatan dengan menggosokkan benda. Misalnya, konsep tadi dikatakan benda netral atau tidak bermuatan, jumlah proton sama banyak dengan jumlah elektron. Kira-kira gambar ini tidak ada apa-apa ini proton lihat. Misalnya netral, tidak bermuatan. Tapi jika kita melakukan perlakuan, bisa menghantarkan arus listrik. Coba lihat, kita tulis orang, kita tulis dulu satu-satu, nanti orang bikin coba benar. Yang pertama, sisir atau mistar plastik digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir mistar plastik mengalami kelebihan elektron dari rambut berpindah ke sisir atau mistar. Bila didekatkan pada potongan kertas kecil akan menempel atau melekat pada sisir atau mistar. Silakan tulis kontrol melakukan percobaan. Boleh buat itu. Kalau di mistar ini mungkin boleh cek-cek. Ambil sisir baru, mistar baru. Pembentuk perlakuan di rumah. sisir Buktikan, maka tapi catatan kertas harus disobek-sobek halus-halus. Kalau kurang coba-coba, pasti jalan. Sekarang, kenapa terjadi demikian? Ingat, mistar ini proton dan elektron sama banyak. Begitu juga di rambut. Proton dan elektron pada rambut sama banyak. Bila melakukan perlakuan digosok-gosok pada rambut, maka elektron pada rambut ini dari dan lagi sekali lagi, mistar digosok-gosok pada rambut, elektron pada rambut pindah di maka mistar kelebihan muatan. Namanya apa? Elektron kan? Tangga. Ini ulangan sekali. Tertangkap. Mistar pada rambut memiliki proton dan elektron sama. Ada keterangan tadi begitu? Begitu mistar, proton dan elektron pada mistar sama. Jadi dia netral. Nggak ada apa-apa nih, nggak ada muatan. Kasih kita ingin benar-benar nggak ada apa-apa. Tetapi kalau digosokkan pada rambut berulang-ulang kali, jika ulang kali kita lakukan, bila didekatkan dengan kertas-kertas yang kita sobek-sobek tadi akan melekat. Seperti pada gambar kertas yang sobek-sobek kecil ini, dia akan melekat pada mistar. Kenapa? Karena elektron pada rambut pindah di mistar, maka mistar kelebihan muatan elektron. Bila didekatkan dengan kertas kecil, maka kertas kecil akan menempel pada mistar. Berarti ada muatan yang mengalir. Tidak? Ada. Kita tangkap? Yang kedua, makanya menggunakan kaca. Yang ambil kaca komposisi saya batang kaca mungkin dalam bentuk dilem ada, dalam bentuk bulat kuning. Lihat ada. Kita buat perlakuan lagi. Batang kaca digosok pada rambut. Setelah digosok-gosokkan pada rambut, bila didekatkan dengan kertas kecil pula, maka kertas kecil akan melekat pada batang kaca. Kenapa? Kebalikan dari mistar yang plastik ya. Katanya digosok-gosok pada rambut, akibatnya elektron pada batang kaca pindah ke rambut. Jadi
Di batang kaca tertinggal proton. Nah, karena di batang kaca tertinggal proton, bila didekatkan dengan kertas kecil, dia juga akan menempel melekat. Pertanda bahwa ada muatan listrik pada batang kaca. Ya sih. Yang kedua apa? Batang kaca bila dekat digosok-gosok pada rambut, pasti elektron pada batang kaca tidak hilang. Berarti yang tertinggal pada batang kaca adalah proton. Kan? Bila didekatkan pada kertas kecil, tidak akan menempel. Seperti yang pertama tadi. Silakan tulis ini. Sudah. Sholat. Yang kedua. Jelas ini? Jadi jangan lupa yang keluar ulangan soal penjelasan ini kita bisa pahami. Jadi kurang 3, kurang 4. Misal plastik sisir digosok pada rambut kering, maka elektron pada rambut pindah ke mistal. Berarti mistal kelebihan elektron. Nah, bila didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil akan menempel melekat. Seperti Sumatera Utara kertas menempel. Contoh ini melakukan. Kalau tadi pernah di percobaan gagal, tentu ada sesuatu kan? Kalau misalnya ini tentu ini misal ini soal lecet ada garis. Kira-kira demikian. Harus yang sebaris, belum lecet masih plastik. Di sini boleh. Coba, ini disisir. Yang disisir so garis. Di sini. Kemudian, apa? Di sini. Coba bikin perlakuan dengan kita. Kalau telah melakukan percobaan, telah paham, telah akan puas, benar. Kalau bahasakan mengharapkan harus rambut penting begitu. Orang bahasa karena pada saat digosok-gosok, kalau boleh saya katakan tidak ada lecet, licin. Oke, licin. Kalau kering, pastikan lecet. Ada kontra. Kan? Kalau misalnya kering, ya. Maka rasakan licin. Ini kan cuma menggambarkan listrik yang mengalir. Kenapa rambasnya bisa? Itu yang penjelasan. Perlahan-lahan akan kami seperti itu. Ya, pengalaman-pengalaman yang kita pahami lama tahun berkata. Kenapa demikian? Antara lain dia licin. Kalau kering, boleh saya katakan terjadi lecet. Nah, kalau basah bisi. Dan orang kalau misalnya berjalan di dalam minyak, lalu cuma nggak apa-apa, nggak terjadi lecet. Maka lecet pasti ada gaya atau ada arus. Ya, air. Sekarang yang kedua kita masuk pembahasan kedua tentang muatan listrik tadi sudah. Perhatikan di papan atau di layar bagian kedua jika dua benda yang bermuatan listrik didekatkan, maka di antara dua benda tersebut akan terjadi gaya tarik menarik Sama dengan atau tolak menolak. Bolehkah Bapak diperlakukan sini? boleh. Ada aplikasi dengan gaya. Di kelas 8 ada belajar tentang gaya. Nah, pernah terang di rumah atau di kegiatan-kegiatan di lingkungan tarik tambang? Pernahkah? Ada tarik menarik kamu? Tolak menolak, bolehkah saya bikin perlakuan di sini? Contoh, kalau begini perlakuannya gimana? Tolakan.
Tolak. Kalau demikian, kalau itu orang aku elak atau aku dorong, nah. Kang, jadi kita dua benda muatan listrik didekatkan, maka di antara dua benda tersebut akan terjadi gaya tarik dan tolak. Dari penjelasan tersebut, bolehkah Bapak ilustrasikan kalau orang boleh nggak? Boleh. Nanti tolong batas adalah ada laki-laki ada. Bolehkah saya Bapak? Kalau laki-laki namun ini baku dua porsi kita. Kalau perempuan bakila, kalau laki-laki di perempuan ini bapak saya. Dia nama bapak ibu bapak saya. Kang, aplikasi tersebut yes. Dari penjelasan di sini boleh lihat gambar. Oh, Kalau ini positif dengan positif, kedua benda itu saling didekatkan, tolak. terjadi interaksi antara dua mata. Kalau positif terjadi tolak. Siapa mas bapak? Ya, ilustrasi tadi. Kalau negatif dengan negatif terjadi interaksi, terjadi tolak. Kalau positif dan negatif terjadi interaksi apa ini? Tarik. Kalau ini sejenis kan? Ini berlainan. Ini juga sejenis. Jadi kalau sejenis tolak. Kalau berlainan jenis tarik. Loh, kalau tambah ilustrasi lagi, paham semua. Kalau laki-laki, perempuan itu yang sah harus laki-laki dengan Kang. Kira-kira demikian penjelasan tadi. Sejenis tolak menolak, lain jenis tak benar. Dari apa yang Bapak jelaskan di sini, interaksi antar dua muatan saya bawa di sini. Dua muatan. Ini muatan satu, muatan dua. Itu satu di dua. Dua muatan bila terjadi interaksi atau ada gaya antara kedua muatan itu terdapat apa sih di sini? Ya, oke. Apa itu R? Kalau saya ilustrasi, misalnya Bapak ilustrasi dengan dia, berarti sejenis kan? Iya. Antara Bapak dan dia, ada apa kan dia? Jarak. Dah. Kalau Bapak bilang ya teman kamu, Bapak bisa close. Dan Bapak dengan teman Anda terjadi interaksi. Interaksi antara Bapak dan dia dapat jarak. Jarak itu disingkat dengan R. Ya, interaksi. Kalau boleh, lawan jenis. Saya Bapak kali ini. Nah kamu mau. Kira-kira mulai berusaha memahami Kang. Jadi antara muatan satu muatan dua terdapat jarak itu simbol di PR. Kalau jarak satuannya apa? Meter. Ya. Jarak gambar ini menjadi sama. Gambar. Ya gambar. Oh. Kalau perhatikan jangan terus di satu di dua. Kalau Q itu muatan listrik, sama-sama muatan Listrik.
Kalau muatan listrik satuannya kolom. Kolom disingkat dengan C. Bertadi sesuai dengan tadi meter. Meter disingkat dengan M. Tapi M itu yang baca M, jangan. Walaupun disingkat dengan M baca meter. Walaupun disingkat dengan C baca kolom. Jadi muatan listrik satuannya kolom. Yang baca C. Jadi kekayuan. Apa yang dijelaskan tadi dan apa yang diterangkan ini tadi termasuk besarnya gaya. Masih ingat gaya? Waktu di kelas 7 dan 8 gaya disimbol dengan gaya sebenarnya satuan gaya penggerak. Gaya satuannya oke, Bapak tulis. Ini sudah lupa kan? Oke, artinya gaya. Satuan gaya. Ini oke. Adalah gaya. Satuan gaya adalah singkat dengan gaya satuannya newton. Walaupun tulisan singkat N, yang baca N, baca newton. Lebih jelas kok? Sekarang besarnya gaya tarik menarik atau tolak adalah dua benda dan berbanding terbalik lingkuran jarak antara kedua benda tersebut disebut gaya kolom. Jadi gaya kolom adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan. Dua muatan mana? Q1 dan Q2. Mana dalam gambar? Dua muatan Q1 dan Q2. Antara Q1 dan Q2 terdapat jarak. Jarak satuannya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jarak simbol apa? R. R katanya kuadrat R pangkat 2. Tidak. Oleh sebab itu dinyatakan dengan bersama. Rumus hukum kolom. Rumus hukum kolom. Kita tulis K R sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Di mana menyatakan per F itu gaya kolom. Satuannya satuan apa nih? Jadi ingat baik-baik penjelasan Bapak. Walaupun disingkat, yang baca singkat. F gaya kolom satuannya. Berikut K konstanta atau ketetapan. Dinyatakan di angka K sama dengan 9 kali menjelaskan 9 kali 10 pangkat 9. Kita boleh waktu selang. K konstanta atau ketetapan, ketetapan. Ketetapan dinyatakan dengan angka 9 kali 10 pangkat 9. Newton kali meter pangkat 2 per kurang pangkat 2. Jadi ya. K konstanta atau gaya kolom ditetapkan di harga K dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nanti kalau sini jelas berikut
Q1, Q2. Kalau Q1 muatan listrik satuan, muatan listrik satuannya apa? Apa? Oh, berapa? Kita tulis G. Q2 muatan listrik benda 2. Satuan kolom. Ikut R. R jarak antara dua benda. Satuannya meter. Dapat ilustrasikan untuk menjelaskan catatan di samping. Satu catatan samping. Bolehkah Bapak bilang 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 2? Boleh enggak? 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat? Boleh? Kalau 1 juta ada berapa? 1 juta. Nah, berarti 10 pangkat? Nah, enggak. 6 tuh. Cuma ada 6. Jadi 10 kali 10 berapa? 100 kali 10 1000. Cepat. Kali 10 10.000 kali 10 kali 10 tidak 10 pangkat. Saya tangkap enggak? Mas ini Bapak tampilkan terbalik. Turun. Yang kecil. Kalau boleh saya katakan kalau di naik tangga kali 10. Pernah dapat tahu konversi satuan toh? Nah, naik tangga kali 10. Turun tangga bagi 10. Ini turun di 10. Bagi Sekarang yang kode begini Bapak tulis UC. Baca mikro kolom. Sekali lagi. Yang tulisan UC ini artinya mikro kolom. Ikut 1 mikro kolom sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Tadi Bapak bilang tadi kalau ada 6 nol berarti 1 juta kan? Pangkat 6. Tapi ini kecil. Berarti dia kalau 1 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 1 boleh enggak? Coba perhatikan. Atau kasih ilustrasi lain. Apa? Kita contoh yang lain. Kalau 10 pangkat 2 dia sama dengan 10 kali 10. Boleh tak? Sekarang ini kalau tumpang dengan tangga. Kalau 10 kali 10 dia sama dengan 400. Bisa ikuti? Kalau 10 kali 10 sama dengan 4. Ini orang boleh buat 10 pangkat 2. 100 10 pangkat 2. Pernah belajar matematika, bilangan sebelah kiri pindah sebelah kanan akan berubah tanda. Betul enggak? Kalau sebelah kiri Bapak 5, pindah sebelah kanan berubah tanda negatif 10. Betul enggak? Betul. Sekarang ini Bapak pindah ke atas. Dia akan jadi 1 kali 10 pangkat 2. Itu konsep tadi udah bilang kalau pindah berubah jadi negatif 2. Tidak? 1 kali 10 pangkat 2 dia sama dengan 10 pangkat negatif 2. Kembali sih. 1 juta sama dengan 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 6. 1 kali negatif 6. Nanti dia jadi ini. 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, 1 kali 10 pangkat kalau di sana 1 kali 10 pangkat 6. 1 kali 10 pangkat 6 ini naik pindahkan ke atas. Dia akan jadi seperti ini kan? 10 pangkat negatif 6. Bisa? Ya. Sekarang berarti
Kalau ini 5 mikrokolom sama dengan 5 garis 10 pangkat negatif 6 kolom. Atau 5 per 1 kolom. Ya. Dan contoh di sini saya bawa di contoh soal. Latihan soal. Kalau konsep perlengkapan, coba latihan soal kurang mudah. Cuma perlu ada hati. Saya perlu tahu. Dari yang tidak tahu, jadi tahu. Orang lihat contoh-contoh. Jangan tulis. Sudah. Sebelum lanjut, ada pertanyaan sini. Pertanyaan jelas. Dari penjelasan tersebut, latihan di sekolah. Nah, kalau pertanyaan itu begini berbeda. Akan tulis soal dua muatan listrik positif yang saling tolak menolak. Berarti positif masing-masing I1 10 apa ini? 2 apa ini? 10 mikro lupa. Apa tahu di sini? Ada ya? Kenapa? IUC ngajak mikro ya, ngajak apa ini? Mikro kembali di soal. Q1 dengan 10 mikrokolom dan Q2 20 mikro. Kedua muatan terpisah sejauh R. Nah, maka R. R itu apa? Jarak. R dengan 10 tarik. Dikatakan bahwa jarak satuannya meter. Nah, apa ini satuannya apa? Sebagai penjelasan Bapak tadi. Kalau naik tanda, turun tanda. Kalau naik tanda, Kali. Kalau turun tanda, harus naik tanda. Kalau naik tangga belum ada tangga, itu mengkonversi satuan kah? Kilogram, ekogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Seperti menurut turun tangga kan. Kalau naik tangga, mengkonversi satuan. Kan? Kamu tidak bawa mobil gambar ini, kasih itu ada. Kan? Karena saya lewat kelas 7, orang lupa semua, senang menggali kembali. Punya dasar. Datang sini. Hitunglah berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan. Nanti gua penjelasan. Yang langsung sini itu tak paham. Waduh, mau bapak langsung dulu. Bapak bikin langkah. Ada ikuti. Kalau langsung begini, itu dari mana dulu? Dua muatan. Jawaban jangan. Nanti bapak jelaskan. Nah, sebentar lanjut. Selesai soal? Ya. Lewat latihan soal, mau menjelaskan nanti tambah latihan soal nanti mungkin soal sendiri. Jawabannya dulu ya.
Kasih kan? Ya. Kalau sudah orang perhatikan penyelesaian soal. Hari ini kita soal apa ya? Bisa terbaca ini. Satu kata minta 10 cm 10 sentimeter. mikro kolom. Ini terakhir. Oh, 10 mikro kolom sama nilainya dengan 10 kali 10 pangkat menjadi 6. Oh. Oke. 10 kali 10 pangkat 6. Terus 20 nilainya sama di harga tadi beda begini namanya kita 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat menjadi 6 konsepnya gini, kalau 10 pangkat 6 dia 1 juta kan, ukuran kolom dia sama dengan 1 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikrokolom. Ya, bukan 6 kolom atau 1 juta mikrokolom. 1 juta mikrokolom sama dengan 1 pangkat 6 kolom. Oke, anak ini dulu ya. 1 kolom dengan 1 juta mikrokolom di rumah. Nah, atau 1 kolom sama dengan 10 pangkat 6 mikrokolom. Oke. Ini maksudnya Bapak. 10 pangkat 6 mikrokolom. Sekarang ini 20 mikrokolom sama dengan 20 kali 10 pangkat menjadi 6 dengan jadi kalau 1 mikrokolom dia sama dengan berapa 1 juta kolom atau 10 pangkat 36 kembalikan. Kalau 20 berarti tinggal tambah di sini kan? Ikut sudah muatan apa? R nilainya berapa sih? Berapa? 10 cm. Kita ubah kemana ini? Peraturan untuk dalam pelajaran pertama sudah selesai. Jarak terbenam contohnya apa? Jadi perempuan mana? Meter. Untuk kita keluar dari kelas, Jadi katakan 1 meter sama dengan 100 cm ya atau 10 pangkat 2 cm kan? Sudah tahu? Betul ini? Sekarang kalau sebaliknya 10 cm 10 cm sama dengan 10 kali
atau keluhan 1 cm sama dengan per 100 meter atau 10 pangkat 32 meter. Saya ikuti. Nah, dari contoh sini saya bawa sini 1 cm dengan 10 pangkat 32 berarti kalau 10 kali 10 pangkat 32 meter. Boleh? Boleh. Ya, 10 cm. Bapak bilang itu ini 10. 1 10 cm. bilang ini. Kalau 1 cm sama dengan 10 pangkat 32 cm. maka kalau bapak taruh sini 10 berarti jadi 10 sini ya. Oke? Boleh. Dan jelas ini baru R. Tapi persoalannya sekarang R pangkat. Habis ini dulu coba catat ini, jangan lupa semua. Nanti bapak dari ini hapus. Silakan catat. Untuk yang catatan contoh-contoh lagi. Kalau kita ikuti yang baik, catatan tersebut, kalau kita ikuti, apa yang ingin tahu? Ya, ya. Nama baca. Ini belakang saya ada baca tulisan. Nah, Ini dari. lanjut. Ini R, ini R pangkat, berarti dikuadratkan. Ini kan R nilainya 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kalau ini dipangkatkan, ini juga harus dipangkatkan. Oke, sekarang kalau pemangkatan tahu, jangan pemangkatan banyak salah-salah. Ini yang bapak alami kelas lain. 10 pangkat 2, ya. 10 pangkat kali 10 pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat negatif 4 ya 2 kali 2 kali meter pangkat 2.
Lanjut. Ditetapkan di harga 9 kali apa itu Kak? Standar. Tetap harga 6 berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Semua sudah. Ditanya adalah gaya apa? Gaya pakai rumus L9 K kali I1 kali I2 per N pangkat 2. Sama tuh apa yang di rumus tersebut kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai dari yang sama-sama. Sebentar, berapa kita? Berapa? Halo. Kan nilainya berapa? 9. Nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Walaupun disingkat, jangan baca singkat. Orang tahu tuh N itu apa? Jangan baca N. Newton kali. Halo. Newton pangkat 2 per kolom pangkat kali I1 I2. I1 berapa nilainya? 10 kali. Halo. Kali 10 pangkat 2 negatif 2 satuan kali. Ini bisa ya. Jadi ini berapa? 20 kali 10 pangkat 2. Ini berapa selesai? Jadi halo. Nah, bisa tuh. Nah, pangkat 6. Kalau pemasangan yang berapa ya? 20 kali 10 pangkat 6 negatif 6 R pangkat apa R pangkat 2. Kita ambil saja R pangkat 2 R pangkat 2 banyak ingat 20. Kalau 10 pangkat 2 berapa? 20. 10 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 hati-hati memantapkan. 10 pangkat 2 100 kan? Jadi pada R 100 kali 10 pangkat negatif 4 satuan meter pangkat 2. Coba lanjut. Dari rumus ini saya masukkan harga ini. Ada kesulitan sini. Saya rumusnya ada ini. Rumus ini. R 9K 1 2 per R pangkat 2. Oh, dari rumus itu Bapak masukkan harga. Saya di sini lanjutkan. Bisa ikuti? Harapan semua bisa paham. Sekarang, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu satuan yang sama kita kalikan. Kalau 5 bagi 5 dapat nilai 1. Jadi kalau Bapak ganti itu angka itu 5 jadi A. A bagi A 1. Sudah. Konsep ya? B bagi B 6 bagi 6 1. Konsep. Sekarang di sini satuan yang sama kita bagi nilainya 1. Ada yang terpangkat 2 kan? Ada. Ini juga ada yang terpangkat 2 kan? ada.
Lanjut. Masih ada yang lain? 5 kali 5 dengan 25. kalau engkau mengganti Pangkat. A kali A. Kalau 5 kali 5 dengan 5 pangkat 2. Kalau 5 mengganti huruf A kali A. A pangkat 2 boleh. B. C kali C. C pangkat 2 kan. C pangkat 2 bahagi C pangkat 2. Tidak. Kurang gimana? Sisa apa? Sisa? Ya satuan. Semua satuan sudah bukan. Tinggal ada yang tinggal. Ya. Satuan ya terbaik. Apa yang tertinggal sana? Halo. Meter, tolong sepan. Apa yang tertinggal? Apa? Kenapa? Dulu cuma satu. Jadi orang kita kaitkan saja. 9 kali 10 pangkat 9. Ini dia ada 10. Kali 10 berapa lagi? 10. 9 kali 10 kali 20 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6. ah? Negatif 6. Negatif 6 kali 10 pangkat negatif saya ingin catat lagi 100 kali 10 pangkat negatif 4 satuan. Halo. Newton. Apa? Newton. Benar atau Newton? Sekarang sudah serang. Sekarang 100 kali 20 berapa? 10 kali 20 berapa? 200 kali 9 berapa? 9 juta. 10 kali 20 200 kali 9. Oh. Jangan kan ya, kali 20. 8 juta 100. Dan kali 10 90 kali 20 berapa? Ribu. Terus sama pemangkatan kan? 10 pangkat 6, 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 6, dan 10 pangkat 9. Apa yang saja pemangkatan? Atau sekarang? 10 pangkat 9, ini kurang 6, ini kurang 9. Lihat ini Bapak pindahkan ke atas. Konsep aja ya Pak? Ya. Kalau ini pindah ke atas, maka tandanya akan berubah. Jadi kalau pindah, jadi ini pangkat berapa ya? Kalinya ada di pangkat. Kita bagi 100. Jadi kalau 100 bagi 100 berapa? Berapa? 14 ya? Kalau bisa ikut kita? Nah sekarang 3 ini. 9 kurang 6. 3 kurang 6. 3. Oh, yang biru ya. Ulangi. 9 kurang 6. Sabar. Kurang 6. Negatif 3. Tambah 4. 1. Gas. Silakan Bapak. Jelas. Tinggal yang menentukan kaca terus nanti baru. Baik. Tempatkan. Ya. Yang satu dong. Jadi 18 kali 10. Apa nilai? Kalau lihat, kenapa? Mana tinggal?
Jangan salin saja ini. Nilainya Sini ah. nggak tahu. Oh, cuma.